Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Dalam penyusunan skripsi, pada bagian metode penelitian, biasanya kita perlu memunculkan apa jenis penelitian yang sedang kita lakukan atau jenis penelitian yang akan kita lakukan kalau misalnya itu masih dalam bentuk proposal. Untuk bisa memilih jenis penelitian, maka nanti perlu disesuaikan dengan tema atau judul yang kita angkat. Tidak semua jenis penelitian cocok untuk semua judul penelitian, untuk semua tema penelitian. Karena masing-masing nanti akan menentukan apa yang akan dikaji, bagaimana cara pandangnya, bagaimana tahapan-tahapan penelitiannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu memilih dengan cermat apa jenis penelitian yang akan mereka lakukan. Karena itu nanti akan mempengaruhi bagaimana proses penelitian nantinya akan berlangsung. Nah, dalam hal ini akan kita bahas adalah khusus jenis penelitian pada metode kualitatif. Pada metode kualitatif. Nanti akan disertai dengan beberapa contoh-contoh judulnya. Ketika ditanya jenis pendekatan penelitiannya untuk metode penelitian kualitatif, maka jelas pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Begitu juga misalnya ketika kita menggunakan metode kuantitatif, berarti pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif. Namun kemudian apa jenis penelitiannya? Karena nanti kualitatif yang seperti apa, kuantitatif yang seperti apa, itu yang perlu ditentukan. Tidak hanya selesai pada metode kualitatif seperti itu. Perlu ditelaah lebih lanjut, kira-kira dengan judul yang seperti ini, dengan tema yang seperti ini, cocoknya kualitatif yang seperti apa? Apakah studi kasus, apakah fenomenologi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk bisa memahami berbagai jenis penelitian, ya, di sini ada berbagai macam jenis penelitian kualitatif. Ya. Menurut Johnson dalam Viantika dan kawan-kawan itu ada setidaknya 7 penelitian kualitatif. Yang pertama adalah studi etnografi, kemudian ada penelitian teori dasar, kemudian ada action research, ada penelitian pengembangan, ada penelitian studi kasus, penelitian biografi, dan penelitian fenomenologi. Kemudian dalam literatur lain, ya, dalam literatur lain disebutkan selain ketujuh tadi, ya, selain 7 ini ada etnografi, teori dasar, aksi riset pengembangan, studi kasus, biografi, dan fenomenologi. Ada jenis penelitian kualitatif yang lainnya, yaitu studi dokumen dan studi sejarah. Dan studi sejarah. Mari kita bahas satu persatu serta bagaimana contohnya. Yang pertama adalah studi etnografi. Studi etnografi atau penelitian kualitatif dengan jenis penelitian etnografi merupakan suatu kajian atau suatu penelitian yang berusaha untuk mendalami, untuk mengkaji apa suatu budaya yang ada pada komunitas, pada kelompok, pada masyarakat tertentu. Dalam hal ini, seorang peneliti dalam penelitian etnografi itu perlu membaur, perlu berada di dalam komunitas tersebut, perlu ikut serta memahami, tinggal dan mendalami, eh, tinggal dan di apa, tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat pada suatu kelompok sosial atau suatu masyarakat itu.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk benar-benar memahami bagaimana budaya yang terjadi, bagaimana apa namanya kegiatan-kegiatan yang terjadi di suatu kelompok sosial itu atau di suatu masyarakat itu. Salah satu contoh penelitian etnografi misalnya apa namanya ada judul Pembudayaan Empat Pilar Keagamaan di UINHAS Jember misalnya. Di sini peneliti perlu melihat secara langsung, secara berulang-ulang, apakah empat pilar keagamaan di UINHAS Jember ini sudah menjadi budaya keseharian sivitas akademiknya atau belum. Kemudian jika sudah ataupun jika belum, bagaimana usaha untuk membudayakan itu? Apakah diwajibkan, apakah ada sanksi dan lain sebagainya. Ketika ada sanksi, sanksi apa? Bagaimana penerapannya dan seterusnya. Contoh lainnya misalnya implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di SMA mana misalnya. Ketika berbicara implementasi, berarti itu adalah penerapan yang berulang-ulang. Penerapan yang berulang-ulang. Oleh karena itu perlu diamati secara berulang, secara mendalam, dan jangka waktu tertentu, sehingga peneliti perlu melihat secara langsung di situ bagaimana pendidikan karakter di sana. Bagaimana eh, budaya anti korupsi yang sudah diterapkan di situ. Apakah misalnya, oh ternyata ada warung kejujuran, oh ternyata harus tepat waktu gurunya masuk dan keluar tepat waktu dan lain sebagainya. Itu merupakan nanti hasil-hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya ya, dua contoh ini itu hanya sekedar dua contoh saja. Pasti masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Selanjutnya adalah jenis penelitian teori dasar atau grounded theory. Pada penelitian teori dasar atau grounded theory ini, seorang peneliti bermaksud untuk mengkaji apa namanya mengkaji suatu fenomena-fenomena untuk mengembangkan atau menemukan teori dasar atau teori baru yang nantinya teori ini diuji lagi dengan penelitian-penelitian yang lain. Biasanya, biasanya untuk grounded teori ini banyak sekali dilakukan untuk apa namanya penelitian-penelitian pada tingkat disertasi. Meskipun tidak menutup kemungkinan misalnya itu dilakukan pada tingkatan skripsi ataupun tesis misalnya. Contohnya misalnya model penyusunan kurikulum MBKM di sekolah mana misalnya. Di sini seorang peneliti ingin mencari model yang tepat seperti apa. Karena misalnya sebelumnya belum pernah ada bagaimana sih caranya penyusunan kurikulum, misalnya belum ada, belum ada teorinya untuk khusus untuk kurikulum MBKM. Maka kemudian kita lihat eh, kita apa namanya? Kita lihat bagaimana penerapan di suatu tempat. Kemudian kita cek lagi di tempat yang lain sehingga ketemu oh ternyata eh, formulasi atau model penyusunan kurikulum MBKM itu yang bagus itu seperti ini. Saya seperti itu. Contoh lain misalnya kebutuhan sistem informasi manajemen di sekolah mana misalnya. Di sini sebelumnya kita tidak bisa tahu misalnya oh sekolah ini apa namanya harus bisa diterapkan apa namanya bisa diterapkan sistem informasi manajemen seperti ini. Tentu tidak bisa langsung seperti itu. Perlu adanya analisis kira-kira apa apa saja yang dibutuhkan. Sehingga nanti akan ketemu oh ternyata di sekolah ini butuhnya itu sistem informasi manajemen yang seperti ini. Itu melalui proses penelitian teori dasar. Selanjutnya, misalnya ada user need assessment di perpustakaan X misalnya. Ini adalah kajian kebutuhan pemustaka. Kira-kira pemustaka itu butuh apa pengguna perpustakaan itu kira-kira butuh informasi tentang apa saja. Ini kan perlu dicari menggunakan penelitian teori dasar atau grounded theory. Selanjutnya adalah action research atau penelitian tindakan. Sering kita mendengar ada penelitian tindakan kelas, misalnya. Penelitian tindakan ini ya, penelitian tindakan ini digunakan untuk
mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu kelompok, ya, oleh suatu kelompok dengan cara mengintervensi, dengan cara memberikan perlakuan tertentu terhadap kelompok tersebut. Kemudian dikaji setelah dilakukan perlakuan, kira-kira ada dampaknya atau tidak, sampai kemudian apa namanya diperoleh apa namanya titik di mana dampak itu dilihat, oh ternyata dampak yang paling bagus seperti ini, sehingga caranya seperti ini yang paling bagus, kira-kira seperti itu. Contoh untuk penelitian action research misalnya strategi peningkatan kedisiplinan siswa di SMPX misalnya. Di sini ingin melihat kira-kira setelah misalnya mungkin permasalahannya kok kelihatannya siswanya kurang disiplin, maka perlu diberikan treatment. Treatment yang seperti apa yang paling cocok? Pertama, diberikan treatment A. Ada sanksi misalnya. Oh ternyata kedisiplinannya kurang. Kemudian diberikan treatment B dan seterusnya. Sehingga sampai ditemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi masalah kedisiplinan itu. Kemudian misalnya perubahan budaya kerja guru dan tenaga kependidikan di SD mana misalnya. Untuk terjadi perubahan itu perlu adanya intervensi, perlu adanya perlakuan-perlakuan sehingga perubahan yang diinginkan ini apa perubahan yang ada ini sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang diinginkan. Itu kira-kira contoh dari action research atau penelitian tindakan atau sering disebut dengan penelitian tindakan kelas. Memang penelitian tindakan kelas ini lebih sering digunakan untuk bidang-bidang pendidikan, misalnya untuk mengatasi apa namanya, untuk menerapkan suatu metode pembelajaran tertentu, misalnya. Seringkali digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penelitian pengembangan atau research and development. Research and development, penelitian pengembangan. Pada penelitian pengembangan ini, ya, seorang peneliti ingin apa namanya mengembangkan suatu hal, ingin mengembangkan suatu hal, atau bahkan ingin menghasilkan suatu produk tertentu, ingin menghasilkan suatu produk tertentu. Misalnya, seorang peneliti ingin mengembangkan bahan ajar, misalnya. Seorang peneliti ingin mengembangkan metode belajarnya, misalnya. Contoh misalnya ada pengembangan aplikasi SLIMS di perpustakaan sekolah X. Di situ aplikasinya sudah ada, tapi perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan misalnya. Sehingga ketemu, oh pengembangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini yang bisa dilakukan. Sehingga produknya akan berbeda dengan SLIMS yang sebelumnya. Kemudian misalnya pengembangan model manajemen pendidikan ekstrakurikuler. Mungkin manajemen pendidikan ekstrakurikuler sebenarnya sudah ada. Tapi agar biar tidak itu-itu saja model manajemennya, maka perlu dikembangkan sehingga memunculkan model baru. Hingga memunculkan model baru, apa namanya, model manajemen pendidikan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini merupakan penelitian untuk mengkaji suatu kejadian yang ada di suatu kelompok atau di suatu masyarakat. Penelitian studi kasus sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik ini berarti peneliti memandang kasus ini, kasus tertentu, suatu kejadian tertentu itu menjadi suatu objek penelitiannya. Menjadi suatu objek penelitiannya. Kemudian jenis yang kedua yaitu studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental ini berbeda dengan intrinsik. Kalau intrinsik itu melihat suatu kasus sebagai suatu objek, suatu kejadian sebagai suatu objek penelitian, sedangkan kasus instrumental ini melihat suatu objek yang apa namanya, suatu kejadian atau suatu kasus ini dianggap sebagai hal lain yang mungkin bisa menyebabkan apa namanya
kejadian tertentu atau mungkin kasus itu merupakan penerapan dari suatu teori tertentu misalnya. Itu studi kasus instrumental. Dan yang terakhir adalah studi kasus kolektif. Studi kasus kolektif ini ingin melihat beberapa kejadian yang sama, kemudian melakukan generalisasi. Misalnya, ada kejadian X di sekolah A, ada kejadian X juga di sekolah B, kemudian ada kejadian X juga di sekolah C. Kemudian dikaji ketiga kejadian tersebut di tempat yang berbeda, kemudian digeneralisasikan, sehingga menghasilkan, oh ternyata kasus ini terjadi karena bla 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 dan lain sebagainya. Contoh dari penelitian studi kasus ini misalnya, ya, manajemen kelas pada anak autis di SLB mana? Teori manajemen kelas sudah ada, tapi kemudian bagaimana kasus, bagaimana bagaimana proses manajemen kelas pada ketika diterapkan apa namanya pada anak autis? Tentu akan berbeda manajemen kelasnya ketika pada apa namanya sekolah pada umumnya. Nah, kemudian ada penelitian biografi. Penelitian biografi ini berarti kita mengkaji seseorang. Nah, ada seorang tokoh, ada seorang tokoh yang mungkin dianggap penting, kemudian kita kaji sehingga menghasilkan suatu biografi. Biografi ini biasanya ketika berbicara biografi biasanya terdiri menjadi ada biografi yang ditulis oleh individu itu sendiri, ada biografi yang ditulis oleh orang lain. Intinya dalam penelitian biografi adalah kita mengkaji seorang individu. Biasanya digunakan untuk melihat pemikirannya biasanya. Untuk mengkaji pemikirannya tentang suatu subjek tertentu, tentang suatu apa namanya keilmuan tertentu. Misalnya pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam bidang manajemen pendidikan misalnya. Bagaimana cara mengkajinya? Cara mengkajinya adalah dengan melihat karya-karyanya, dengan mewawancarai apa namanya orang-orang di sekitarnya, kemudian juga dengan melihat sumbangsihnya dalam dunia manajemen pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk memahami, untuk mendalami pengalaman-pengalaman yang dirasakan, yang dialami oleh individu, oleh suatu kelompok, oleh suatu masyarakat. Pengalaman-pengalaman tersebut didalami bisa dalam rangka untuk mencari solusinya atau bisa dalam rangka sebagai contoh. Nah, sebagai contoh yang bisa diterapkan di tempat lain. Misalnya untuk penelitian problematika siswa pada pembelajaran daring di sekolah mana. Di sini kita lihat, di sini kita teliti apa hal-hal apa saja yang dihadapi apa namanya kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh siswa pada saat proses pembelajaran daring, misalnya seperti itu. Kemudian contoh lain misalnya dampak pemberlakuan kurikulum MBKM di perguruan tinggi dalam perspektif alumni. Dalam penelitian ini kita ingin melihat apa apa namanya hal-hal apa saja yang sudah diperoleh, pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah diperoleh oleh para alumni perguruan tinggi yang sudah pernah merasakan kurikulum MBKM. Apakah kemudian mereka justru kesulitan atau apakah mereka apa namanya justru memperoleh sesuatu yang lebih dan lain sebagainya. Itu kira-kira contoh-contoh untuk penelitian fenomenologi. Selanjutnya studi teks atau studi literatur atau studi kepustakaan.
Studi teks adalah suatu penelitian yang berbasis dokumen. Suatu penelitian yang berbasis dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utamanya adalah dokumen atau literatur tertentu. Ya, misalnya kita ingin mengkaji suatu naskah atau naskah kuno misalnya, kira-kira isinya apa? Atau misalnya kita ingin melihat konsep manajemen dalam kitab apa namanya konsep manajemen kelas dalam kitab apa namanya Sulam Taufik misalnya. Itu berarti penelitian berbasis dokumen. Contoh judul-judulnya adalah misalnya ketersediaan koleksi perpustakaan dalam penulisan skripsi mahasiswa di mana. Di sini seorang peneliti ya, seorang peneliti kemudian melihat kira-kira dari penulisan skripsi itu daftar pustakanya itu mana saja yang telah tersedia di perpustakaan. Kita tidak perlu kita tidak perlu melakukan wawancara, kita tidak perlu melakukan observasi, kita cukup melihat apa namanya daftar pustaka yang ada, kemudian kita cek di apa namanya di daftar katalog perpustakaan. Atau mungkin ketika melakukan kita juga bisa menambahkan dengan observasi dengan cara datang langsung ke perpustakaan dengan melihat apakah buku yang dimaksud tersedia atau tidak. Ya. Contoh lain misalnya ketaatasasan penomoran surat keluar di bagian tata usaha. Di sini yang kita cek adalah kita cek satu persatu surat keluar yang ada di bagian tata usaha sekolah mana misalnya kita cek satu persatu. Apakah model penomorannya sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan di lembaga itu? Jangan-jangan, jangan-jangan apa namanya proses penomorannya berbeda-beda, model penomorannya berbeda-beda sehingga tidak taat asas, misalnya seperti itu. Meskipun penelitian ini berbasis dokumen, berbasis teks, tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat hasil kajiannya juga dilakukan proses wawancara. Boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Namun itu untuk penelitian studi kepustakaan atau studi teks itu sangat jarang dilakukan. Ketika berbasis teks, maka umumnya seorang peneliti benar-benar mengkaji secara mendalam literatur tersebut atau dokumen tersebut. Kemudian jenis penelitian yang terakhir adalah studi sejarah atau penelitian sejarah. Penelitian ini ingin mengkaji, ingin mengkonstruksi kejadian-kejadian di masa lampau dalam bentuk hasil penelitian. Ingin mengkaji sejarah masa lampau. Ini biasanya umumnya dilakukan oleh apa namanya? Oleh kawan-kawan yang belajar di bidang sejarah. Bisa sejarah peradaban Islam atau mungkin sejarah murni. Misalnya contoh judul penelitiannya misalnya sejarah dan perkembangan pondok pesantren di mana misalnya. Di sini ingin dikaji dulu berdirinya pondok pesantren X ini kenapa? Karena apa? Kemudian bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Kemudian kita gambarkan apa namanya menjadi suatu hasil penelitian. Itu mungkin beberapa jenis penelitian yang bisa saya paparkan melalui video ini. Ya, untuk lebih lanjutnya, silakan dipelajari buku-buku yang ada di daftar pustaka yang sudah ditampilkan. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.